Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Adrian Walid dari Prodi Teknik Komputer kelas C. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, kita langsung saja. Perihal pertama, tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia. Pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dan kebudayaan dalam negeri. Kedua, meningkatkan hubungan yang rukun dan harmoni antar sesama, semisal semangat gotong royong. Ketiga, meningkatkan dan mempererat tali persaudaraan, misalnya saling toleransi. Keempat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air, misalnya mengutamakan kepentingan bersama. Kelima, menjaga tanah air dan bangsa dari beberapa serangan musuh baik internal maupun eksternal, misalnya selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Keenam, berupaya untuk menghilangkan atau menghapuskan ekstremisme dari warga negara kepada pemerintah. Perihal yang kedua, yaitu nilai-nilai yang mendukung tercapainya tujuan bersama, yaitu pertama, kerjasama dalam menggapai suatu tujuan. Kedua, kerja keras antar sesama. Ketiga, saling menghormati dan menerima perbedaan dalam bermasyarakat. Keempat, menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat. Perihal ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dalam kewarganegaraan global. Dalam konteks transnasionalisme dalam melawan ideologi transnasional yang tengah berkembang saat ini, Pancasila dan elemen-elemen lain di segala bidangnya itu diperlukan. Jika nilai Pancasila diterapkan pada kehidupan berbangsa, masyarakat dapat merasakan langsung nilai yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki warga negara dengan intelektual yang tinggi. Namun, akan lebih baik kelebihan tersebut dimanfaatkan untuk mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi nyata demi kemajuan masyarakat. Tindakan yang nyata harus didasari pada semangat jiwa nasionalisme yang tinggi, karena semangat jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai dalam jati diri bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata harus disadari pada semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, karena semangat jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai dalam jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, jiwa nasionalisme menjadikan cinta tanah air dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia, serta mendahulukan kepentingan nasionalisme di atas kepentingan pribadi dan golongan yang membuat Indonesia memiliki akar yang kuat untuk menopang diri dalam menyampaikan aspirasi demi kemajuan warga atau masyarakat secara global. Dengan demikian, masyarakat global pun akan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap warga negara Indonesia karena telah memberikan aspirasi, pemikiran, dan tindakan serta kontribusi yang nyata dengan didasarkan kepada jiwa nasionalisme yang tinggi. Perihal keempat, memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme. Nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh mengantar Indonesia kepada tujuannya, bahkan setelah merdeka. Nasionalisme menyatukan perbedaan untuk bergerak membangun Indonesia, karena saat itu dari Sabang sampai Merauke, mereka senasib sepenanggungan dan rasanya ada ingin bebas dari penjajahan. Namun, saat nasionalisme mulai pudar karena adanya globalisasi serta majunya teknologi dan informasi, banyak anak milenial yang lebih menyukai budaya, bahasa, dan bendera negara orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus meningkatkan rasa nasionalisme agar tidak pudar. Perihal kelima, kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini. Warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif.
Hukum Indonesia tidak membolehkan warga negaranya berkewarganegaraan ganda. Apabila seorang WNI kemudian diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraan yang ia miliki. Perihal ke-6, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Elemen-elemen yang mengikat kita berupa Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, musik, dan lain-lain dapat diperkuat seiring kehidupan berbangsa. Hal itu terjadi jika semua elemen yang mengikat dilestarikan keberadaannya. Bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak mudah terpecah belah, baik itu ancaman dari dalam maupun luar. Terima kasih. Saya telah memaparkan 6 perihal yang ditugaskan dalam ujian tengah semester ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.